Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda menyapa. Kembali lagi bersama saya Iksan Setiadi dalam edisi Palu Menyapa, edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik kesiapan kontingen daerah jelang Popda 2026. Dan pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan di YouTube RRI Palu dan di streaming di 90,8 FM. Dan pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulawesi Tengah 2026 juga menjadi momentum penting dalam mengukur hasil pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten dan kota. Ajang yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Buol pada 24 sampai 28 Agustus 2026 ini bukan sekedar kompetisi yang merebutkan medali, tetapi juga menjadi wadah seleksi atlet muda potensial yang diharapkan mampu melanjutkan prestasi ke tingkat nasional. Karena itu kesiapan setiap kontingen menjadi faktor krusial yang akan menentukan kualitas penyelenggaraan maupun persaingan di lapangan. Dan nantinya dialog ini akan dengan narasumber-narasumber hebat, diantaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Bapak Purnomo SSTP. Dan kedua ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari Smanor Tadulako Palu, Bapak Mursalim SPD MM Aivo. Apakah sudah terhubung di Zoom? Ya. Selamat pagi, Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, Bapak Purnomo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Oh iya. Apa kabar hari ini, Bapak? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita Sehat. baru selesai kerja bakti Oh nih. iya, Jumat sehat. Sorry ini Iya, Jumat sehat. mukanya berminyak, Oh, panas. banyak. Oh iya, iya Pak. Dan yang kedua sudah hadir juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Smanor Tadulako Palu, Bapak Mursalim SPD MM Aivo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kadi. Salam hangat dari Sumatera. Selamat pagi, Pak Kasek. Salam hormat, Pak. Ya Pak, mungkin Ya, mungkin kita langsung saja ke pembahasan Pak. Untuk yang pertama untuk ke Bapak Kepala Dinas ini Pak. Pak Kadis, sejauh mana sih Pak kesiapan Kabupaten Buol sebagai tuan rumah dalam menyambut pelaksanaan Popda Sulawesi Tengah Pak? Silakan Pak Kadis. Halo, Iya. putus-putus, mohon maaf, Pak, Oh diulangi. iya, Tadi hilang suaranya. siap Pak. Ini Pak, sejauh mana sih Pak kesiapan Kabupaten Buol sebagai tuan rumah dalam menyambut pelaksanaan Popda Sulawesi Tengah 2026 Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Waalaikumsalam. setia RRI, terutama yang berada di Sulawesi Tengah. Ini saya semalam lapor ke RRI juga. Katanya lompat 2 RRI nih, Pak. Saya diundang nih. RRI Buol sama Tuli lewat katanya. Terima kasih banyak, suatu kehormatan bisa hadir Ya. dan langkah-langkah yang sudah kami siapkan termasuk dalam hal penyiapan kebutuhan pertandingan, kemudian juga penyiapan atlet, juga Kapten Buol, sekaligus juga penyiapan sarana prasarana akan dilaksanakan di kegiatan Popda nanti. Dan untuk persiapan dari kepanitiaan, alhamdulillah sudah berjalan. Kita sudah membentuk panitia besar dan juga membagi tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi, menyesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi pada daerah kita. Tapi tidak menyurutkan semangat, insya Allah persiapan sudah dilakukan, dan yang paling inti sekarang adalah kesiapan venue pertandingan yang akan kita siapkan dalam menjelang Popda nanti. Oke. Untuk kesiapan venue diperkirakan berapa persen Pak sudah ini Pak? Saat ini sudah hampir memasuki 90% lah. Karena yang agak berat itu adalah venue sepak bola, karena kita merehab total terkait dengan kamar ganti pemain. Itu dibuat senyaman mungkin, sekaligus juga bench pemain yang akan kita ganti untuk lebih besar lagi. Mungkin sekarang tinggal penyelesaian di lapangan sepak bola, Pak. Demikian. Berarti untuk di Buol sendiri untuk pertandingan juga seperti yang diberitakan nih Pak, untuk 4 cabang olahraga ini Pak, benar? Betul, 4 cabang olahraga. Sebenarnya kalau mau ikut
Popda Genap sebenarnya 8 cabur ya Pak. Cuma karena hasil Rakornas dengan Kemenpora itu menetapkan sekarang tinggal 4 cabur karena Popda bela diri itu dipisahkan nantinya. Jadi sekarang ini kita Popda permainan semua Pak. Sekalipun 4 cabur tapi banyak orangnya. Oh iya. Banyak cabang-cabangnya ini berarti ya Pak ya. Berarti untuk cabur yang lain kan tadi disebutkan bahwa untuk venue untuk sepak bola ya yang masih tahap kurang di bagian pergantian untuk pemain ya Pak ya. Tempat ganti pemain seperti itu ya tadi. Iya betul. Jadi kita ada 4 cabur nih Pak. Sepak bola, kemudian bola voli putra putri, kemudian sepak takraw, sama basket putra putri. Untuk 3 venue ini sekarang tinggal, dan yang sepak bola itu kita masih tahap untuk rehab terkait dengan kamar gantinya. Demikian. Baik, siap. Saya bergeser ke Pak Wakasek ini Pak. Pak Wakasek, berapa jumlah atlet ini Bapak Semanor Tadulako yang diproyeksikan memperkuat kontingen pada Popda Sulawesi Tengah 2026? Monggo, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk jumlah yang ada berdasarkan surat yang masuk dari berbagai kabupaten terkait dengan permintaan Semanur untuk kembali ke kabupaten mewakili kabupatennya, itu ada sekitar 16 atlet yang terdiri dari sepak bola yang di mana sepak bola itu ada beberapa kabupaten, ada Kota Palu, Kabupaten Poso, dan tentunya Kabupaten Buol. Kemudian selanjutnya ada bola voli, itu kami juga mengirimkan atlet sesuai dengan permintaan, itu ada Palu, ada 2 atlet, kemudian sepak takraw itu yang agak lumayan banyak dari 3 kabupaten, ada Kabupaten Parimo, kemudian Kota Palu, dan Kabupaten Buol itu saja. Baik Pak. Itu yang anak-anak yang surat yang masuk sampai saat ini. Oh iya. Terkait tentang Popda ini Pak, persiapan atlet sendiri Pak dari Semanur Tadulako agar mungkin tampil optimal Pak dalam menjelang Popda ini khususnya. Iya. Kalau kami di Semanur Pak, sepanjang tahun itu proses latihan berjalan, itu terencana dengan baik. Jadi ketika misalnya ada permintaan-permintaan dari kabupaten untuk mengambil atau mengembalikan atlet tersebut untuk mewakili kabupaten, itu pada dasarnya sudah siap untuk tampil. Apalagi misalnya di akhir-akhir misalnya persiapan seperti ini, itu sudah intens sekali. Bahkan Kabupaten Buol itu sebagai tuan rumah kalau tidak salah, itu melakukan TC persiapan jauh-jauh hari. Jadi kami di Semanur itu Pak, jauh-jauh hari juga sudah mempersiapkan, anak-anak sudah latihan pagi sore di sini. Jadi tinggal disempurnakan melalui persiapan TC-nya, uji coba melalui kabupaten yang diwakili. Iya Pak. Dan kita ketahui bahwa Semanur ini kan juga banyak mencetak atlet-atlet hebat dari khususnya di Sulawesi Tengah Pak. Nah, berkaca dari Ramadan kemarin kan beberapa atlet yang memang disiapkan vitamin dan sebagainya. Nah, untuk Popda sendiri apakah ada bagaimana sih Pak Semanur ini memastikan performa dari atlet nih Pak dari masa transisi dari pembinaan hingga bergabung dengan kontingen daerah ini Pak? Apakah memang ada program khusus atau ada kebijakan khusus dari sekolah Pak? Ya, terkait dengan kebijakan khusus tentu ada Pak. Salah satunya adalah bagaimana jam-jam latihan itu ditambah, pagi hari diintensifkan, bahkan di sore hari pun lebih diintensifkan. Terkait dengan itu, bahkan ada beberapa cabang olahraga di malam hari itu masih menambah jam latihan. Kebanyakan mereka melakukan simulasi-simulasi pertandingan yang tentunya yang kemungkinan saja dalam situasi pertandingan yang sebenarnya bisa dia dapatkan. Kemudian yang kedua, sekolah memfasilitasi dari sisi akademik. Bapak Ibu guru di sini menyiapkan strategi bagaimana mensiasati anak-anak yang dipanggil TC dalam waktu yang lumayan lama. Jadi itu sudah diatur sedemikian sehingga anak-anak tidak pusing lagi memikirkan akademiknya, tetapi ada strategi bagaimana nantinya pembelajaran itu tidak tertinggal. Tetapi anak-anak fokus untuk menghadapi Popda tersebut. Kemudian dari sisi pelatih juga pagi sore intens itu di treatment dengan latihan-latihan yang tentunya sudah menjurus kepada persiapan akhir menuju Popda. Itu Pak yang sekolah lakukan fasilitasi. Baik, langsung kita bergeser ke Pak Kadis ini. Pak Kadis, untuk di Buol sendiri Pak, untuk persiapan atlet ini kan pastinya bakal lebih matang karena
mengingat BOL sebagai tuan rumah. Nah, untuk pembinaan atlet dari Kabupaten BOL seperti apa, Pak, sampai hari ini? Iya, banyak. Jadi kami sudah jauh-jauh hari melakukan seleksi nih. Seleksi atlet pertama, kemudian juga melakukan TC di awal. Saat itu kita lakukan TC awal. Setelah kita hasil seleksi ada, kita lakukan TC. Kemudian kita lakukan uji tanding kemarin juga ke Provinsi Gorontalo. Dan saat ini anak-anak sementara melakukan TC berjalan. Jadi TC berjalan ini kami lakukan sudah hampir sebulan nih. Di sebulan itu kami melakukan TC berjalan, artinya mereka tidak full tinggal di asrama yang kita siapkan, tapi hanya beberapa atlet yang berada di luar kecamatan kota itu yang kita asramakan. Terkait dengan tersebut, kami juga sudah melakukan langkah-langkah administrasi terkait hal itu, artinya tidak juga mengganggu proses belajar mengajar anak-anak selama TC berjalan ini, karena kita sudah mengurus izin kemarin ke Dinas Dikjar Provinsi, karena anak-anak SMA itu berada di provinsi, kemudian juga di sekolah-sekolah yang ada Kabupaten BOL, termasuk Semanur. Jadi saat ini anak-anak itu kita izinkan untuk lambat masuk pagi, sekaligus juga agak cepat pulang, karena mereka melakukan latihan pagi dan sore hari. Dan rencana itu insya Allah tanggal 18 Agustus kita akan masuk TC full sampai dengan pelaksanaan pertandingan. Itu yang kami lakukan kepada atlet, termasuk juga anak-anak Semanur sekarang sudah mulai bergabung ke Kabupaten BOL untuk melakukan TC dengan kita saat ini. Dan memang saya menyadari itu karena memang Popda ini kan sesuaikan dengan umur, Pak. Jadi tidak bisa kita, atlet yang kita siapkan itu belum tentu bisa masuk dalam kegiatan Popda karena dibatasi dengan umur. Yang sudah siap pun juga ternyata sudah melewati umur, tidak bisa kita masukkan juga. Sehingga rata-rata anak-anak inilah anak-anak yang baru sebenarnya untuk mengikuti kegiatan Popda, maka tentunya pembinaan itu agak lebih kita lakukan kepada atlet kami. Demikian. Siapa? Mungkin ada jumlah atlet yang dimiliki BOL sekarang untuk Popda sekarang? Iya, untuk saat ini 68 orang, Pak, untuk atlet Kabupaten BOL keseluruhan. Oh, 68 orang ya, siap, Pak. Pak, untuk akomodasi berarti untuk akomodasi, kemudian transportasi, kemudian layanan kesehatan dan keamanan kontingen terutama yang ada di asrama itu juga sudah terjamin ya, Pak? Iya, alhamdulillah kami sudah lakukan langkah-langkah itu dan terus terang kami menggunakan saat ini sarana fasilitas pemerintah daerah ya, karena kalau kita mau asramakan mereka di hotel, wah biayanya agak mahal tuh. Jadi saat ini kita gunakan fasilitas pemerintah daerah dan anak-anak sekarang bertempat itu sejak mereka TC awal di bulan Juni kemarin dan saat ini mereka TC berjalan. Kami juga terkait keamanannya itu kita juga bagi staf dari Dispora terutama ya, karena mereka itu akan melakukan piket di situ, kemudian juga seksi kebersihan juga tentunya juga melakukan kegiatan pembersihan setiap selesai mereka latihan sampai dengan malam hari. Pengamanan juga dilakukan oleh penjagaan di situ, kemudian juga ada dokter juga yang kami siapkan untuk mengontrol kesehatan kepada atlet kami pada masa-masa berkala tertentu. Itu sudah kami lakukan saat ini untuk mereka. Okay. Berarti memang secara tidak langsung juga ada dokter standby di asrama seperti itu ya, Pak ya? Betul. Oh, iya, betul. Pak, untuk tantangan sendiri, Pak, termasuk ini kan BOL juga sudah melaksanakan maupun menjadi tuan rumah dalam Popda tahun ini. Nah, selain tantangan dari sisi fasilitas, apakah ada tantangan lain, Pak? Mungkin pembinaan atlet? Saat ini untuk proses kepelatihanan ya tentunya tantangan yang paling utama itu adalah motivasi, kemudian juga kekompakan dari tim itu sendiri ya. Karena seperti saya katakan tadi, anak-anak ini kan kita rekrut bisa dikatakan masih pada baru-baru semua sebagian besar, ya kan? Kecuali mungkin dari tim Semanur yang sudah pengalaman. Sehingga itu yang perlu kami lakukan terkait dengan hal ini untuk bisa lebih meningkatkan motivasi sekaligus juga kepercayaan diri termasuk kekompakan tim dari teman-teman pelatih. Dan bukan cuma program kepelatihanan yang kita berikan kepada anak-anak, tapi juga ada beberapa program kepemimpinan termasuk mungkin kita lakukan outbound rencananya kepada anak-anak untuk bisa melatih kepemimpinan mereka sekaligus kekompakan mereka melalui game-game permainan yang disiapkan oleh tim yang sudah kami bentuk. Itu upaya-upaya yang kami lakukan saat ini. Karena menyadari memang itu tadi, karena mereka atlet yang masih pada baru semua untuk bisa melakukan kegiatan di Popda ini. Tapi saya masih yakin anak-anak ini ada perkembangan, kemajuan. Artinya dalam proses pertandingan tidak bisa ditentukan apakah menang atau kalah. Yang jelas kita tetap berusaha semaksimal mungkin ikhtiar untuk bisa meraih prestasi dalam kegiatan Popda nanti. Ya, siap.
Pak, kita geser ke Pak Wakasek dulu, Pak. Pak, untuk atlet-atlet yang mungkin di Semanor ini, apakah ada indikator, Pak? Kan mengingat banyaknya atlet-atlet yang berprestasi juga ini di Semanor. Indikator yang digunakan sekolah, Pak, untuk menilai kesiapan fisik dan mental ini, Pak. Apakah ada indikator khusus ini? Baik, kalau di Semanor, Pak, sistemnya sudah berjalan secara otomatis, sistem sudah terbangun. Jadi setiap saat kita melakukan evaluasi. Evaluasinya itu, Pak, dari unsur fisiknya, unsur taktik pemahamannya, kemudian teknik, kemudian unsur dari sisi mental. Tentu dalam setiap kejuaraan atau event yang dia ikuti, secara keseluruhan kita melakukan evaluasi. Berkala ya ini, Pak, berarti? Kemampuan. Ya. Ya, silakan, Pak, lanjut, Pak. Terkadang ada anak yang memiliki kemampuan fisik, teknik, taktik yang bagus, tapi bermasalah dari sisi mentalnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang kita evaluasi sehingga di setiap event-event berikutnya itu bisa kita meminimalisir sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Itu indikator-indikator yang biasanya kami coba evaluasi di sekolah. Berarti untuk kendala ini apakah ada, Pak, di Semanor sendiri, Pak, untuk pembinaan atlet khususnya Popda ini? Kendala-kendala itu, Pak, selalu ada. Banyak hal yang selalu menjadi kendala, tapi buat kami di Semanor, apapun kendalanya, kami tetap jalan dengan proses pembinaan yang harus kita berikan terhadap anak-anak lebih maksimal lagi. Itu yang tidak pernah menyurutkan semangat kami dalam setiap kendala itu. Kami tidak pernah surut, kami tetap semangat dalam melakukan pembinaan untuk anak-anak kita yang ada di Semanor. Terkait komunikasi dan koordinasi Semanor, Pak, kepada pemerintah daerah maupun pelatih-pelatih nih kabupaten kota menjelang pelaksanaan Popda seperti apa, Pak? Ada. Baik, kita bergeser ke Pak Kadis sebentar. Koordinasi masih bersama kita, Pak Kadis? Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Wakasek Semanor Tadulako bahwa memang persiapan di Semanor Tadulako dan persiapan di Kabupaten Bual sudah mencapai 90% dan beberapa atlet dari Bual juga sudah siap untuk menghadapi Popda 2026. Dan banyak kesiapan yang tidak hanya diukur dari kemampuan teknis para atlet ini, tetapi juga mencakup proses pembinaan yang telah dilakukan jauh sebelum pertandingan. Nah, ya mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baik, Pak Kadis sudah menyambung ini ya, Pak Kadis, sudah menyambung kembali ini. Dan kesiapan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan para atlet, tetapi juga mencakup proses pembinaan yang telah dilakukan jauh sebelum pertandingan, mulai dari pemusatan latihan, kemudian sarana dan prasarana, kemudian dukungan anggaran dan kondisi kesehatan atlet. Dan kita mencoba untuk menghubungkan kembali Pak Kadis. Ya, dan selamat Pak Kadis. Ya, apakah masih ada kendala jaringan? Pak Wakasek? Ya. Kita langsung bergeser ke Pak Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol. Apakah sudah terhubung kembali Pak Kadis? Ya, sudah terhubung kembali. Siap, Pak. Pak, mungkin untuk target keberhasilan, ya sudah nyambung lagi ya, Pak ya. Ya. Untuk di Spora Buol, Pak, untuk mengantisipasi potensi kendala selama pelaksanaan Popda, seperti jadwal pertandingan yang padat maupun kebutuhan layanan kesehatan atlet, apakah ada
antisipasi Pak potensi seperti itu Pak? Iya, kalau untuk itu saya sudah katakan tadi kita sudah membentuk kepanitiaan ya Pak, termasuk seksi kesehatan. Jadi seksi kesehatan itu akan standby selama kegiatan pertandingan. Kemudian sudah connect juga dengan rumah sakit dan puskesmas terdekat. Dan di setiap venue itu akan ada posko kesehatan yang akan mendampingi setiap berjalannya pertandingan sampai dengan selesai. Jadi sekarang untuk jadwal pertandingan juga kita belum terima karena itu nanti setelah hasil meeting ya dengan seluruh kabupaten untuk menentukan jadwal pertandingan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bol. Untuk target dari pemerintah Kabupaten Bol Pak, kan ini sebagai tuan rumah ini, targetnya seperti apa? Kalau bicara target tentunya kami ingin yang terbaik lah Pak. Iya. Tapi kalau mau bicara logikanya mungkin ya kami berharap bisa masuk 3 besar begitu, insya Allah. Baik Pak. Nah untuk Pak Wakasek ini sudah menyambung kembali ya Pak Wakasek. Sejauh mana sih Pak Popda ini berkontribusi dalam membuka jalan bagi atlet pelajar Semanor ini Pak menuju kompetisi yang lebih tinggi seperti Popnas maupun kejuaraan nasional lainnya Pak? Iya, baik. Untuk ajang Popda tentu sebagai ajang untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak dalam proses latihan. Kemudian yang kedua, memang Pak dari sisi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Popda itu belum secara keseluruhan mengakomodir cabang-cabang olahraga yang memang kita bina di Semanor. Tapi kita menyadari bahwa Popda itu ujungnya akan menuju Popnas yang dimana baru-baru ini kalau tidak salah Pak ya ada edaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa untuk Popin itu mungkin ditiadakan, jadi semua cabang olahraga itu nantinya langsung menuju ke Popnas 2027. Ada cabang olahraga yang nantinya yang dipertandingkan lagi sebelumnya yaitu Popda non Popil. Biasanya seperti itu Pak. Jadi buat kami itu kesempatan untuk mengukur sejauh mana proses-proses yang kami lakukan di Semanor Tadulako terhadap progres perkembangan dari anak-anak yang kami bina. Iya, itu Pak dari Semanor. Berarti termasuk juga pemanasan ini Pak ya, sebelum ajang yang lebih besar juga ini. Betul Pak, betul. Iya. Kalau untuk dari Popda sendiri, dari Kabupaten Bol sendiri Pak, untuk memastikan pelaksanaan Popda ini menjadi sarana pembinaan atlet jangka panjang juga termasuk pemanasan juga ini untuk atlet-atlet Bol Pak. Seperti apa ini Pak? Dispora memastikan. Oh jelas sekali itu karena tugas pokok dan fungsi Dispora sebenarnya kan terkait dengan pembinaan atlet usia dini nih. Jadi kalau untuk cabang olahraga prestasi itu paling besar berada di bawah KONI ya kalau untuk itu. Jadi memang ini merupakan program pemerintah pusat sekaligus juga sampai di provinsi terkait dengan pelaksanaan pembinaan atlet usia dini. Dan tentunya atlet-atlet Popda ini juga pun tidak akan berhenti di sini karena mereka juga akan dipersiapkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Porprov dan juga persiapan untuk kegiatan Popnas nanti kalau memang mereka bisa masuk dalam kegiatan Popnas sendiri. Baik. Demikian. Baik, Pak, tidak terasa ini sudah di ujung segmen acara ini. Saya bergeser ke Pak Wakasek dulu, Pak. Pak, mungkin ada closing statement terkait dukungan yang dilakukan oleh Semanor Tadulako, Pak, dalam mencetak atlet melalui ajang Popda seperti ini, Pak. Monggo, Pak, closing statementnya. Ya, baik. Tentu sebuah kesempatan yang baik Pak untuk menyampaikan apalagi terkait dengan proses pembinaan olahraga pelajar di Sulawesi Tengah. Harapan kami kabupaten-kabupaten itu menyiapkan atlet-atlet yang tentunya di usia SMA itu sebaiknya kita bina di Semanor. Sehingga ketika ada event-event yang sifatnya mewakili kabupaten tinggal mengambil dan atlet tersebut siap pakai untuk event-event yang akan diselenggarakan. Intinya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Semanor itu kami sangat butuhkan. Itu dari kami Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke tuan rumah ini, Pak Kadis. Setelah Popda berakhir, dampak apa yang akan maupun diharapkan di Kabupaten Bol Pak terhadap pembinaan olahraga pelajar di daerah? Monggo closing statement Pak. Iya, terima kasih banyak. Yang jelas dampak utama terkait dengan atlet kita bisa memiliki atlet-atlet yang akan kita persiapkan pada jenjang berikutnya, itu yang pertama. Tentunya juga ini menjadi motivasi juga kepada seluruh pelajar terkait dengan untuk lebih lagi untuk mencintai terkait dengan olahraga, itu intinya. Karena anak-anak sekarang ini sudah mulai melihat potensi-potensi atlet dari teman-teman mereka, tentunya mereka juga berharap untuk bisa ikut pada kegiatan event-event berikutnya. Dan saat ini kita juga sudah mulai membentuk terkait dengan pelaksanaan kesiapan pembentukan atlet usia dini dari semua cabur.
dan sudah mulai mendata kembali, dan juga berharap bisa dikerjasamakan dengan Smanor. Itu yang pertama, karena saya kemarin lama berbicara dengan Pak Kepala Sekolah Smanor, ada kita rencana untuk bisa bekerjasama terkait dengan pembinaan atlet usia dini dengan Smanor. Sebelum Smanor melakukan seleksi, kita sudah mempersiapkan atlet-atlet yang akan kita bina, sehingga pada saat masuk di Smanor itu bisa jumlahnya cukup banyak. Kemudian tadi ini karena judulnya juga terkait dengan persiapan kontingen Popda, kita berbicara pada tingkat provinsi. Saya juga perlu melaporkan barangkali ya terkait dengan posisi jumlah kontingen yang akan mengikuti di Kabupaten Boal nanti ya. Ya, silakan. Karena jadi kita sudah membentuk LO, dan LO sudah sering berkomunikasi dengan seluruh LO kabupaten, dan itu jumlah keseluruhan saat ini yang terdaftar dengan jumlah pendamping dan juga atlet ofisial itu sekitar 780-an orang yang akan berada di Kabupaten Boal nantinya. Karena tidak semua kabupaten mengikuti cabur secara lengkap, itu yang pertama. Saya perlu menyampaikan misalnya kayak kontingen Kota Palu itu mengikuti 4 cabur lengkap dengan jumlah kedatangan sejumlah 131 orang. Itu sudah termasuk ofisial dan pendamping. Kemudian juga kontingen Kabupaten Donggala 92 orang mengikuti juga 4 cabur. Kemudian kontingen Kabupaten Banggai 23 orang mengikuti 1 cabur. Kemudian juga kontingen Kabupaten Tojo Una 84 orang mengikuti 4 cabur. Kontingen Kabupaten Banggai Kepulauan 36 orang mengikuti 1 cabur untuk voli putra putri. Kemudian juga kontingen Kabupaten Sigi 35 orang mengikuti 2 cabur voli putra dan sepak bola. Kontingen Kabupaten Poso 108 orang mengikuti 4 cabur. Kemudian juga kontingen Kabupaten Morowali 104 orang mengikuti 4 cabur, dan kontingen Kabupaten Morowali Utara 30 orang mengikuti 2 cabur. Kontingen Kabupaten Banggai Laut 47 orang mengikuti 2 cabur. Kemudian juga kontingen Kabupaten Parimo 50 orang mengikuti 2 cabur juga, dan kontingen Kabupaten Toli-Toli 58 orang mengikuti 2 cabur. Jadi saat ini yang mengikuti full cabur itu ada 5 kabupaten kota termasuk Kota Palu, dan lainnya itu mengimbangi proses kegiatan cabur yang ada. Dan ini datanya juga masih tentatif karena perkembangan pendaftaran sekarang masih terus kita pantau terkait dengan kegiatan Popda nanti. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk closing statementnya dan pemaparan beberapa jumlah kontingen yang sudah masuk di Kabupaten Boal. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan beberapa info terkait Popda 2026 di Kabupaten Boal. Yang sudah hadir adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boal, Bapak Purnomo SSTP. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Smanor Tadulako Palu, Bapak Mursalim SPD MM AIFO. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk dialog. Dan pemirsa dan pendengar, itulah beberapa info terkait Popda 2026 di Kabupaten Boal. Popda merupakan lebih dari sekedar ajang meraih medali, dan juga menjadi ruang bagi para pelajar untuk belajar tentang kerja keras, disiplin, sportivitas, serta semangat pantang menyerah. Dan saya Iksan Setiadi, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Palu yang sudah mendengarkan dialog pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.